Oke cuy, Iya mas. relax. Relax. Iya. Saat ini saya sedang bersama dengan Ki cuy. Apa kabar Anda? Relax mas, kalem. Iya. Kenapa selalu lucu denger lo ngomong relax mas, kalem. Ki cuy hadir ke sini karena ada pertunjukan. Iya bener mas. Tanggal berapa pertunjukannya? Insya Allah tanggal 27 Mei. 27 Mei jam? Iya. Jam open gate jam 7. Oke, terus nama pertunjukannya? Brother gue. Bagus. Brother gue. Brother gue. Tiket udah buka penjualan? Tiket belum mas. Tanggal berapa rencananya? Di awal puasa langsung kita buka penjualan. Oke. Oh, berarti bentar lagi ya. Ini soalnya direkam tanggal 1 ya? Tanggal 1. Oke. Udah tahu harga tiket, udah bisa diumumin? Belum nanti. Oke, siap. Dipantau informasinya aja Iya, di benar. Instagram media. Instagram lo adalah Kicuy.aduy. Kicuy.aduy. Tapi di luar pertunjukan itu kami ingin ngobrol-ngobrol nih. Iya, Mas. Homicide. Mas. Respect. Sejak kalah berhala. Betul. Ucok sebel sama saya. Emang lu suka sama Homicide? Suka Homicide. Sama lagu-lagu Mas Panji juga suka. Agak seberangan ya. Iya. Agak berbeda ya. Tapi gua di sini ini pertunjukan lu itu ini special show itu kan ya? Spesial sama Mas. Perdana kan? Perdana. Sebelumnya sih dulu udah pernah Iya. dibikin di Depok. Oh. Cuma yang nonton tuh anak-anak underground lah. Anjay. Isinya anak-anak punk semua pada nonton. Tapi stand up show-nya stand up. Oh, iya. Dan ini materi yang sama. Beda Mas. Ini materinya. Ini ada hubungannya sama suasana hati ya? Suasana hati. Mas Panji bisa tahu sih. Iya, saya dapat informasi Oh soalnya. iya benar. Tapi kok judul spesialnya nggak menggambarkan itu ya, Brother gue. Jadi apa namanya? Walaupun kita namanya komedian kan nggak terlihat sedihnya Mas. Iya betul. Jadi kita harus ceria terus bener ya Betul. gitu. Yoi. Bukan gitu saudara. Ya. Soalnya saya dengar kabar Kicuy kan gini ya. Kemarin kan ada Chris Rock ditampar sama Will Iya Smith. bener Mas. Suasana jadi canggung. Heeh. Ada lagi orang open mic nangis. Nangis iya benar. Canggung juga tuh yang Canggung nonton. juga, iya benar, Siapa Mas. tuh yang nangis? Saya sih. Ini dia. Spesialnya tuh ada hubungan sama itu berarti. Ada hubungan sama itu. Oke. Tapi sebelum kesana, berarti benar dengerin aja nanti akan ada hubungan sama percintaan sih Iya, sebenarnya. benar sih, percintaan Gue juga. denger selintas percintaan yang berjalan dengan panjang. Wah panjang banget. Mas. Berakhir dengan, Wih kacau. kacau, tapi relax. Relax ya kan. Iya. Hidup itu ada 2 pilihan Mas. Apa tuh? Mau apa kagak? Iya, ini akan jadi pembahasannya. Tapi sebenarnya gue tuh sebenarnya emang jarang banget ngobrol sama lu ya. Lu tuh sebenarnya komunitas mana sih? Jadi Stand up Indo mana? Stand up Indo Depok Mas. Oh, lu tuh stand up Indo Depok. Depok. Lu mulai stand up kapan? 2012. Soalnya kan kayaknya lu masuk radar gua tuh ketika udah Sohibul Diksi. Sohibul Diksi. Iya. Pas awal-awal kantor Comika masih di Setiabudi. Iya, betul. Kan pernah juga tuh sama Mas Panji. Betul, ya kan? betul. Sama Putra berdua betul, kan. Betul. Nggak, tapi itu kan baru ketemunya. Tapi gua udah dengar nama lu tuh ya utamanya karena Sohibul Diksi. Tapi Iya. lu masuk 2012 benar? 2012 Mas. Udah lama dong berarti. Udah lama banget iya. Yang bikin lu stand up apa? Ada lu ngeliat siapa gitu, ngeliat Gua sih- Odi Ajalah gitu. Ini siapa nih? Dia Tai aja ini orang nih. Dia masih di PAUD kan. Iya. Masih di PAUD. Masih di PAUD. Iya bener juga ya, masih main ayunan. Masih kelas Tamiya aduh. Kelas Tamiya. Siapa yang bikin lu pengen stand up? Gue yang bikin stand up tuh Radit, lu juga. Ah, bohong. Bener Mas, Enggak. Gue sampai kayak misalkan nih mau jadi timnya Mas Panji nggak buat ini tiketing. Itu gue udah paling senang banget Mas. Oh iya. Karena kan untuk syukuran gue beli tiket harga segitu gue nggak bisa gitu. Otomatis ya tenaga gue kerahin, seenggaknya gue bisa nonton lu gitu Mas. Jadi waktu itu lu panitia gua. Panitia juru bicara. Oh. Panitia Mas. Enggak gua. Yang gua tahu kalau 2012 ya, 2012 tuh Merdeka dan Bercanda tuh Depok salah satu kotanya. Iya, itu gue juga panitia di situ. Oh. Kita ngantar ke Rendang. Iya. Rendang Abon. 2012 tuh opener lokalnya Coki. Sama Ricky Watimena. Iya benar. Terus tapi opener luarnya gue bawa Pras Teguh kalau gue nggak salah. Ya. Iya, itu lu udah ada di situ. Udah ada Mas. Itu kan ngadainnya di DTC Sawah. Betul. Ya gue inget. Tapi terus kita ketemu Ketemu ngobrol. Mas Panji. Maaf gue lupa ya. Nggak apa-apa Mas, yang jaga kehidupan. Udah kan. lucu lu saat itu.
Belum mas, Oh. masih belajar IPS. Tuh, jebrot lagi. Ketuanya masih Kuman? Masih Kuman, Iya. Kuman sama Dewang. Sama Dewa? Iya. Dua-duanya udah enggak ya? Dua-duanya masih. Oh. Cuman emang yang sering datang Kuman aja sih. Iya. Nah, waktu lu pertama kali open mic, lu masih inget tuh harinya tuh? Masih inget mas, dulu hari Selasa. Coffee Depok ya? Bukan, Bukan. Double Dips. Mas Panji. Double Dips? Mas Panji pernah ke Double Dips Betul, dulu. Kan? betul, Iya. Double Dips ya gue Dulu inget. open mic Depok tuh setiap hari Selasa dulu. Iya, iya. Terus waktu itu lu open mic, lu inget harinya? Ingat harinya hari Selasa. Masih inget beatnya? Masih inget sih beatnya mas. Apa? Cuman beatnya kagak jelas mas. Gak apa-apa, gue pengen tahu. Gue suka pengen tahu beat. Beatnya gini nih, lama. awal-awal stand up. Tadi saya kesini membawa pacar. Cuman nggak bisa, pacar saya lagi dicas. Soalnya pacar saya Tamagotchi. Ya Allah. Ah. Malu mas, nggak dikit-dikit. Tapi sebenarnya nggak terlalu parah sih. Gimana persona menurut gue Iya, bisa aja bener, kena Mas. yang kayak gitu-gitu. Tapi materi stand up lu tuh berarti kayak siapa? Lu ngeliat siapa sampai materi stand up lu kayak gitu? Di awal-awal, Iya. sebenarnya pengen main Nggak kayak gua, nggak kayak Radit. enggak senang main one liner mas. Oh. Cuman one linernya lebih mengarah ke main diksi dari dulu. Iya, dari dulu ya. Tapi kalau lebih seneng lihat storytelling Mas Panji, Radit, enak gitu, pengen bisa kayak begitu. Cuman Kenapa lu seneng main one liner dan main diksi? karena kan gua Nggak lazim soalnya pada zaman itu belum pada main diksi. Gue ingat. gua 2012 itu udah main diksi mas. Lu Udah main diksi. Iya, tapi orang-orang lain kan enggak kan? Orang-orang enggak. Sampai makan sampai sekarang dipertahanin gitu. Iya, iya, iya. Gimana? Dari tongkrongan kah atau apa? Pertama ya anak tongkrongan ya kan, anak gang, anak Betawi juga kan suka Iya, benar. nyetuk-nyetuk aja Ya, kan ya, mas betul, gitu kan. betul. Kalau ngomong nggak pernah serius kan, bercanda Iya, mulu. Iya, iya. Terus udah gitu dari 2012 jalan, lu mulai ngerasa nyaman stand up-nya kapan? Kapan lu mulai ngerasa, nah lucu nih gue? Mulai ngerasa nyaman itu 2019 mas. Lama juga ya. Lama juga mas. Apa yang membuat lu terus stand up walaupun sebenarnya kan asumsi gue kalau misalnya lu belum nyaman kan berarti ya nggak lucu, masih Iya, belum benar. kena. Tapi lu bertahan terus kenapa? Bertahan terus. Awal sih jujur mas ya, awal tuh ekspektasi gue tuh awal ikut stand up tuh ngeliat lu di Comedy Cafe dulu tuh ya kan, pulang kerja dari Kemang. Ya. Wah seru juga nih stand up nih. Oh, lu sempet nyamperin ke sana? Nyamperin mas. Oh iya? Comedy Cafe tahu gue dulu. Iya, Gue iya. kan dulu kerja di Grand Flora Hotel situ. Deket Oh, Pidi. iya? Di situ gue. Dulu gue kerja di The Rock Cafe mas. Sebagai apa? Sebagai yang bukan bartender sih jatuhnya, di floor lah ya kan, nganter-nganter minuman. Waiters lah, waiters. Wow. Berarti kita sebenarnya udah sering bersinggungan cuman nggak pernah Iya, benar-benar. makanya gue dulu sering nontonin YouTube lo ya kan. Semua YouTube komika udah gue tontonin semua dah. Jadi itu yang membuat lu terus stand up walaupun Terus sebenarnya stand nggak up. kena-kena. Nggak kena-kena. Yang bikin gue kuat tuh mas, teman-teman sekitar gue gitu mas, yang udah, wah ternyata dulu gue ngeliat dia kayak begini, ternyata udah kayak begini. Wah gue kayaknya pengen bangkit stand up lagi nih. Wah, lu tuh sebenarnya sehari-hari apa sih? Kalau nggak salah kan ada hubungan sama alat. Gue sehari-hari kerja di sound system mas. Jadi gue kerja di rental sound system. Ya di situ aja udah kerja. Ya makanya lu skenanya deket ke skena musik ya. Skena musik Iya, iya. Awalnya emang ngeband-ngebandan juga mas. Iya. Haci-hacian, Iya. Sebenarnya tadi ketika lu cerita lu pernah bikin spesial tapi spesialnya di depan anak band itu adalah teman-teman lu gara-gara lu suka ngurusin sound-sound gitu. Iya, jadi di Pasar Segar itu mas ada gigs, ya kan, lapak gigs lah. Nah isinya tuh suka yang nongkrong tuh anak-anak, anak punk, anak punk rock, band-band underground lah. Ada yang lu kenal nggak? Gue mungkin nggak familiar tapi yang nonton mungkin tahu nama-nama band yang lu dekat. Ada namanya, ada Stupidity, band Jakarta, ada band punk Stupidity. Salah satu personelnya nonton juga. Ya makanya gue beraniin di situ. Malah bukan di depan teman-teman stand up ya. Padahal udah stand up. Iya. Kenapa tuh? Teman-teman stand up juga gua paling waktu itu MC-nya Coki sama inian sama Rante. Coki Pardede sama Rante? Iya dulu. Oh ya, lucu banget. Kombinasi yang aneh ya, Coki Kombinasi sama yang aneh, Rante, iya. hancur banget itu. Hancur. Terus udah gitu, nggak ada rekamannya yang saat itu? Rekamannya ada. Terus kok nggak jadi apa-apa? Rekaman biasa doang, Mas. Oh. Kalau ditampilin juga malu Iya, banget. iya. Nggak, tapi lu bangga nggak sama beatnya? Beatnya bangga, Mas. Soalnya ada beat gue yang orang-orang pada ketawa sih. Mesti alhamdulillah kena dah ya kan. Naik-naikin aja di Instagram, di YouTube nggak? Belum gue taikin, Mas. Naikin aja sayang. Tapi oke lah, karena gue juga pengen tahu gitu. Siapa tahu ada orang yang nonton jadi pengen nonton Iya, show bener. berikutnya. Ada Tapi oke, balik lagi tadi lu bilang lu nyaman stand up baru 2019. Sohibul Diksi muncul kapan?
Sohibul Diksi tuh muncul Sebelumnya kan? sebelumnya pas awal pandemi, Mas. Oh, 2020 dong. 2020 iya bener. Emang iya? 2020. Perasaan lu? Bukan awal pandemi, sebelum pandemi malah. Iya, sebelum pandemi. Karena gue ingat lu suka main-main diksi-diksi itu. Tadi kan main-mainan doang kan? Iya, main-mainan doang. Jadi Iya. biasalah open mic, anak-anak nongkrong, main ceng-cengan. Cuman ceng-cengannya emang ini diksinya yang di luar orang kagak ngerti gitu, Mas. Misalkan Power Ranger beli gula aren, misalkan begitu. Kenapa lucu? Gue sampai sekarang bingung. Gua itu stand up comedian yang tidak efisien. Gua kalau ngebit tuh panjang banget, terus bertele-tele. Gue juga nggak. Ya, gue ngerti kenapa orang nggak suka nonton gue stand up. Karena gue kalau ngomong panjang lebar. Dan gue nggak bisa one liner. Apalagi main diksi nggak bisa gue. 2 kata lucu, 3 kata lucu. Pernah lucu bu. Tadi apa lu bilang? Power Ranger beli gula aren. Iya. Lucu banget. Iya, terus jadi awalnya dari kayak gitu-gitu. Awalnya kayak gitu. Jadi anak-anak kayak apa namanya Rio Putra pada, yuk bikin yuk. Yaudah berangkat 7 orang udah ya kan. Bikin di Ketawa Komedi. Gue ingat waktu lu bikin di Ketawa Comedy Club, itu yang nonton itu langsung ngoceh, anjing tuh lucu banget itu. Soalnya ekspektasi Sohibul tuh Mas nggak mikirin apakah ada yang nonton atau enggak ya kan. Soalnya orang mana mau datang nonton Sohibul gitu. Totonya yang nonton emang penonton umum semua, Mas. Jadi emang yang ada yang datang set tiba-tiba setengah jam langsung puyeng, langsung keluar, Mas. Gara-gara itu diksinya aneh-aneh. Kayaknya kita salah tempat. Dan si Sohibul Diksi itu makin naik momentumnya ketika Denny Cagur suka juga. Denny Cagur suka. Nggak nyangka juga sih pas gitu. Diundang ya waktu itu ke YouTube dia atau gimana sih? Ngobrol sih di DM, ngobrol. Ngobrol. Si Rio DM-an awalnya diajakin main bareng, akhirnya ke sono. Ternyata suka juga gitu sama lawakan Sohibul. Iya, dia kalau nggak salah tuh Bang Den tuh beli digital downloadnya juga, Mas. Iya. Dia emang sering beli Denny Cagur di comika.id. Tapi dia juga sempat cerita sama gue bahwa bercandaan Sohibul Diksi itu sebenarnya bercandaan dia juga zaman dulu gitu. Makanya dia seneng. Terus lu masih sama dia nggak, sama Denny Cagur? Masih, Mas. Masuk apa kayak manajemen gitu ya? Masuk manajemennya ya, bareng-bareng sama Marcel juga. Kok lu nggak pernah nanya sama Denny Cagur, kenapa bukan Bang Panji yang masuk manajemen? Denny Cagur, salah saya apa? Kurang saya apa? Iya bener. Padahal bisa lompat indah Mas Panji. Karena kan maksud gue ketika Denny Cagur bagaimanapun adalah nama yang gede di dunia hiburan kan. Jadi ketika ada orang ngangkut lu ke dalam manajemen, itu kan menunjukkan kepercayaan dia ya. Iya bener Mas. Lu nggak pernah nanya, Bang kenapa gue Bang? Iya sih sebenarnya sih, gue juga mikir sih Mas, maksudnya banyak yang lebih keren, lebih lucu, lebih cerdas lagi daripada gue gitu. Ya mau gimana lagi, mungkin emang udah rezekinya ya? Kali Mas ya. Iya, nggak bisa dilawan kalau pertama rezeki nggak bisa dilawan, dan sukaan mah udah beda sendiri. Kayak mimpi aja sih Mas sebenarnya kan. Dalam arti mimpi itu dulu waktu kecil sering nontonin acara dia chatting ya kan, tiba-tiba bisa deket sama orangnya. Iya. Ya kayak sekarang, dulu pulang kerja ke Comedy Cafe ada Mas Panji, tiba-tiba gue bisa ada di deket gini kan. Coba Mas kayak kok gue sih kalau ngayal, gue sering ngayal Mas. Misalkan gini, gue belum kenal orang ini Mas, tapi gue dalam hati ngomong gini, suatu saat gue bakal kenal dia tapi nggak tahu waktunya kapan. Kejadian. Nah kayak begini kejadian tuh. Iya. Tapi gue nggak kebayang ya. Buat gue aja datang ke rumah Denny tuh kaget. Rumah gede banget, mobil segala macam. Lu tiap hari, bukan tiap hari, maksudnya lu sering kesana kan? Sering Mas. Iya, itu kolam renangnya Mas kan 1 meter, 2 meter. Nah itu kalau kita ke tengahnya lagi tuh, tembus-tembus Sleepy tuh. Terus tadi ya. Sleepy, iya. Jauh juga tuh. Iya, jauh emang. Iya. Karena gue salah satu yang gue selalu kagum sama pelawak-pelawak yang bisa ngebangun karir sampai level kemakmuran itu kayak mereka. Pasti ada yang bisa dipelajarin. Bener Mas. Ya, dan moga-moga itu juga sesuatu yang lu dapetin. Bener, amin. Nah, 2019 lu bilang lu nyaman stand up. Itu lu nyaman stand up sendiri atau nyaman karena ada Sohibul Diksi? Nyaman stand up sendiri Mas. Karena udah nemuin formulanya gitu Mas. Ternyata gue harus kayak begini nih. Lebih, gue kan sering aslinya lebih suka ngedumel sendiri gitu Mas. Jadi enak aja kalau ngedumel gitu. Apalagi ngedumel diselipin celtukan-celtukan gitu. Jadi diksinya gue tuh nggak mau hilang gitu Mas sebagai itu karakter juga iya. Nah, pertunjukan yang ini brother gue itu sebenarnya pertunjukan yang ada kaitannya sama patah hati ya? Patah hati Mas. Iya. Kacau Mas.
Iya, gue dengernya jadi gini. Gue ceritain sedikit nggak apa-apa. Iya, Nanti nggak gua apa-apa. akan tanya. Relax mas, relax. Dia pacaran 11 tahun. 10 mas. 10 tahun dengan seorang perempuan. Iya. Terus akhirnya putus. Nanti kita akan tanya-tanya soal kenapa putus dan apa yang terjadi setelahnya. Gue denger ceritanya, gue kaget. Setelah posting mantannya tuh setelah putus mantannya tuh posting sesuatu yang bikin gue nggak kenal nih cewek. Tapi gue tetap, wih aneh banget itu. Nah, gue dengar cerita, dia patah hati, lalu mencoba berdamai dengan stand up di open mic. Iya, bener mas. Tapi ternyata belum berdamai. Belum berdamai. Nangis di panggung, ya Allah. Oke, kita mulai. Kapan kejadian putusnya? Kejadian putus itu Januari kemarin tuh mas. Tahun Januari ini berarti? tahun ini ya. Oh, baru ya? Soalnya kan harusnya tahun ini tuh gue ada rencana buat nikah gitu mas. Sama ini orang. Pengen nikah dalam arti, emang gue pengen nikah. Jadi dari 2 tahun yang lalu tuh gue emang udah datang ke rumah orang tuanya, ngobrol, gue pengen nikahin dia nih. Nah cuman berhubung COVID mas, jadi segala sesuatu kan nggak bisa diapa-apain kan. Maksudnya mau bikin hajatan nggak bisa, ya kan. Orang tua menerima tuh waktu Orang tua menerima, alhamdulillah mas. Ditentuin, jadi tanggalnya mau tanggal berapa ya kata gitu kan. Oh yaudah bu, saya kumpulin uang dulu nih. Ternyata corona, jadi uang yang uang masuk di gue mas, ya gue alihin ke buat keluarga gue dulu gitu mas. Iya dong, iya. Benar. Apalagi lu kan bisnis sewa alat. Wah, sewa sound mas. Sound segala macem kelar tuh. Nggak ada Guys, berantakan mas. asli. Kacau pokoknya. Iya, nggak ada yang jalan itu. Aduh, jadi nggak ada pemasukan gue pengen juga. diusir dari kontrakan mas. Kasian. Iya, ini bukannya ajang mencari kasihan ya, maksudnya. Ini mah kita cerita, Cerita, kan hidup. Hidup, iya. Iya. Tapi dari corona sih gue belajar survive sih mas, biar nggak agak stres tuh gimana caranya gitu. Iya, iya. Tapi terus sama pacar ini berarti sebenarnya sama mantannya sebenarnya dia juga udah komitmen harusnya pengen nikah kan? Harusnya pengen nikah mas. Orang kata dia, kata si mantan gue ini, berani nggak ngomong ke bapak ibu katanya kan? Oh iya berani. Gue datang ke rumahnya untuk ngobrol, pak. Izin lah, sesadu lah ya kan, pengen nikahin gini. Dan dia harusnya seneng dong. Harus. Itu waktu di saat itu support mas, seneng. Tapi tiba-tiba kesini uang kagak ada. Gue bilang gini. Jadi sekarang gini aja deh, kita ke KUA aja. Nikah biasa paling modalnya cuma 1 juta doang kan. Iya, Nah sisanya kita jalan-jalan kemana kek atau kemana kek. Yang penting kan judulnya nikah ya kan. Nggak usah resepsi gede-gede Wah, banget. masalah gede-gedean ya kan kalau ntar pas kelar resepsi pala puyeng lagi. Iya betul. Iya. Tadi gue ngomong sama Diki Mangai kan hari ini anniversary keempat pacaran sama Ciresti. Dia pengen nikah. Pengen nikah. Terus gue ngomong sama dia, mendingan uangnya untuk pernikahannya bukan untuk kawinannya. Iya, Ngapain bener. buat kawinan gede-gedean terus habis nggak ada duit untuk pernikahan kan? Belum catering. Asli. Pertex berapa ya Iya. kan? Cetak undangan aja Cetak ada undangan, biaya. sewa tenda ya kan berapa? Iya. Kalau kita lauhnya biasa aja nanti jadi omongan orang lain kan. Betul. Tiba-tiba Dia oke tuh, si mantan lo digituin oke? pas ke KUA Ya diajak kau aja paling berapa belum gitu. mau. Oh belum mau. Kata dia, yaudah tunggu aja katanya. Nunggu uang yang ngumpul kata gitu. Oh yaudah siap. Padahal mah udah gue niat banget mas, beneran dah. Oh relax kata dia gitu. Relax ya kan. Iya. Kalau padahal kita punya hobi yang sama mas. Apa tuh? Main gitar, suka sama main gitar. Sama nih cewek. Sama nih cewek. Oh, gitu. Jadi dia suka main gitar bareng sama Lu gue. kenal sama dia di mana? Di acara musik mas. Wow. Di gigs underground lah kayak. Gitu dia ngeband hardcore juga. Oh dia anak band. Anak band Lu juga saat itu ngeband atau? ngeband juga. Oh, ngeband juga. Ngeband hardcore. Lu megang apa sih kalau ngeband? Gitar mas. Gitar, Nah, oke. cewek gue juga gitar juga. Jadi kita kalau pacaran tuh sebenarnya nggak pacaran, jadi main gitar, datang ke rumah main gitar. Kamu udah ngulik lagu apa gitu? Iya. Aku udah Lucu ngulik ya? lagunya Hatebreed nih. Iya, lucu juga. Misalkan kalau kita tuh orang-orang kan berantem karena kamu kayak selingkuh. Iya. Kalau kita tuh berantem, kamu salah kunci itu. Jadi kita tuh berantem Ya, emang salah gitaris kunci. pacaran ya. Iya, gitaris Iya. pacaran. Oh gitu. Iya. Lama juga lo pacaran 10 10 tahun. tahun mas, iya. Berarti dari lu umur berapa? Dia dari sekolah, kelas 3 SMA. Dari kelas 3 SMA. Lu waktu itu udah kelar SMA berarti? Udah kelar, lulus Oh, tahun lebih tua. 2009. Iya. Jadi lama banget ya? Lama 10 banget tahun. mas. Iya. Ngedapetin dia aja juga lama mas. Karena Gue kan tipe kalau orang misalkan, sorry nih, gue nggak ganteng tapi keren, sorry nih. Cowok tuh, iya. cowok itu udah 2 pilih mas, Iya. 2 pilihan. Kalau nggak Iya. ganteng keren. Keren, Nah gue iya. tipe kerennya nih. Iya. Kalau ganteng up deh. Iya, udah nggak dapet Udah nggak dapet aja. deh. Tapi keren. Tapi keren ya Yoi, kan. iya. Apalagi anak band, Anak band, keren, iya, keren. bener. Iya. Nah, jadi dengan kerennya ini lu tetap butuh waktu untuk Butuh memenangkan waktu. dia. Gue kan senengnya nembak cewek tuh cepet gitu mas, ya kan. Deketin cewek sehari, besoknya pokoknya
harus jadian sama gue lo. Kalau nggak jadian ya udah gue cari cewek lain lagi. Aja. Jual mahal. Iya. Gue baru 4 bulan dapetin dia mas, ngedeketin dia. Karena gue beda ya, nggak kayak biasanya. Iya, karena wah ini asik juga nih cewek nih, maksudnya misterius gitu mas, cuek ya kan. Gue seneng yang kayak gitu tuh. Soalnya gue bukan ganteng tapi gue keren ya. Iya. Ini orangnya mungkin nonton nih. Hah? Cewek Nonton mas. Iya. Terus setelah 4 bulan, akhirnya lo ngomong. Akhirnya gue ngomong, band gue lagi manggung, dia gue ajak. Gue suka sama lo, pokoknya lo nerima gue pokoknya. Diterima langsung. Gokil. Gitu ya cara nembak cowok zaman sekarang nembak gitu ya. Gue nggak bisa mas. Gue suka lo harus mau sama gue. Iya, gue nggak bisa ngomong. Aku berjanji akan selalu menjaga dirimu sampai. Iya. Gue nggak bisa mas. Nggak cocok sama tampang juga ya. Nggak cocok, Iya. kan. Nggak cocok tampang kayak begini ngomong. Berhasil tuh digituin berhasil. Berhasil mas, ya kan. Cewek juga kaget juga kan. Iya. Gue suka sama lo, harus jadi pacar gue. Jadi pacaran deh. Terus jawaban dia apa? Iya gitu. Ya udah kita pacaran kan gitu. Oh. Tanggal berapa tuh? Desember mas, tanggal 10 kalau nggak salah tuh. 2012. Masih inget. Gue lanjutin netes air mata di nanti. Jalan nih 10 tahun pacaran. Jalan 10 tahun pacaran, biasa ketemu orang tuanya. Tamanya orang-orang 10 tahun lama banget. Dia kan anak tunggal mas. Oh. Anak tunggal ya kan. Pertama orang tuanya juga masih belum enjoy sama gue gitu mas. Nih, belum enjoy. Siapa ini kan? Iya. Tiba, masa anak gue pacarnya begini kayak tukang tenda ya kan? Tenda. Terus? Akhirnya ya berjalan. Selama 5 tahunan dah baru enak sama orang tuanya mas. Gila. Gila Gue selama pacaran sama dia tuh mas dulu ya, maksudnya nggak pernah masuk ke dalam ruang tamu atau gimana, di teras aja gitu, karena takut gitu lihat orang tuanya gitu, nggak segen gitu mas. Oh, kalau orang tua lu sendiri dengan cewek ini? Relax orang tua gue mas. Udah pernah diperkenalkan? Udah pernah dikenalin, saudara-saudara udah pada kenal semua. Relax tuh. Relax pokoknya dia orang tua kita mah. Yeah. Tapi gue nggak. Kenapa 10 tahun sampai akhirnya kan gini kan akhirnya putus kan tahun ini. Berarti waktu 2019 itu udah 7 tahun. Udah 7 tahun. 7 tahun. Itu juga lama gitu. Lama banget. Kenapa? Apa karena emang lu ngerasa gua belum siap uangnya untuk nikahin atau apa? Kalau gue mas siap untuk nikahin dia, siap banget malah. Malah gue ngambil motor nih, dalam hati gini, ini gue ngambil motor nanti kalau gue mau nikah nih motor gue jual buat modal nikah. Ternyata kagak jadi tuh mas, akhirnya kemarin motor gue jual aja udah. Terus? Gue jual ya. Untuk apa ya? Menghilangkan kenangan gitu mas. Ya Allah. Soalnya kan gue kemana-mana naik motor sama dia dua. Iya ampun. Iya. Apakah dipakai untuk mabuk-mabukan? Kagak ada. Kita mungkin kalau orang-orang galau mabok, kalau kita salawat mas. Bagus. Salawat brother. Emang harus gitu, Adem, bener. Iya, jangan dengerin tadi omongan gue, salah itu. Salah. Iya, emang harus bikin adem brother. Iya benar. Iya, Pokoknya jangan yang aneh-aneh relax, lah. kalem, maksimal, anjay. Itu dia kak, itu kicuy sekali. Tapi gini, lu udah jalanin ini mohon maaf ya. Iya mas. Itu kan waktu yang sangat lama. Lama banget. Tidakkah lu pernah kepikiran lama juga nih cewek untuk nungguin gua atau orang tuanya untuk nungguin gua atau untuk nerima gua? Terus ada cewek cakep, masa nggak ada cewek cakep yang lewat kemudian lu berpikir ini lama nih mending gua bangun sesuatu yang baru? Nggak pernah ada kayak gitu? Nggak ada mas, soalnya gue mikirnya gini. Jangan bohong anda, ayo. Ayo, jangan bohong anda. Kagak ada bener mas. Jadi kalau gue mikirnya gini mas, kalau misalkan gue selingkuh atau kayak gimana, gue nggak bakal dapetin karakter yang kayak dia lagi nih. Wow. Sabar, nemenin gue dari nol gitu mas. Sempet sabar. Sabar banget pokoknya mas. Sempet, tapi abis itu nggak sabar kan? Iya. Dia salah satu cewek yang banyak nolongin gue juga sih mas. Waktu contohnya kayak gue dulu bayar motor kurang, dia nambahin. Baik juga, orangnya baik. Jadi emang gue sejujurnya jarang ketemu orang yang pacarannya lama. Tapi setiap kali gue ketemu sama orang yang pacaran lama, pada akhirnya nikahnya nggak sama yang pacaran lama itu. Iya bener. Sering kayak gitu. Iya sih bener mas. Gue ada satu temen yang kakaknya pacarannya udah belasan tahun. 11-an tahun. Iya, sampai akhirnya putus karena saking lama pacaran, udah nggak ada rasa. Udah kayak kakak adek. Terus bilang, ngapain gue nikahin orang yang nafsu aja enggak? Putus.
Kan sia-sia ya? Iya bener mas. Itu juga perasaan lu ya? Setelah 10 tahun ngerasa sia-sia soalnya ya? itu selama 10 tahun tuh gue ngebangun dan naruh harapan yang besar sama dia mas gitu. Ternyata 10 tahun ini harapan gue pupus gitu. Ya. Dan yang bikin, waktu itu ngomongnya gimana? Waktu itu gue lagi sama Marcel kan, lagi jalan. Widianto? Mas Widianto lagi jalan. Emang gue gawe sama Marcel mas. Lagi di rumah Marcel, set. Tiba-tiba dia telepon. Hati gue udah kagak enak. Kan pengen ngomong sama lu nih kata gitu. Wah, kalau udah ngomong kayak gitu udah bahaya nih. Gue udah gelisah tuh mas. Cowok kalau gitu soalnya Betul. Ada yang salah nih. Sini? Udah sekarang aja. Dan nanti aja jam 9. Suruh jam 9 lagi telepon ya kan. Ya udah gue tungguin ya. Jam 9 telepon. Ngomong, kayaknya kita udah nggak bisa bareng-bareng lagi nih kata gitu. Das. Wah anjir, kenapa? Gue bilang gitu. Salah gue apaan nih? Dan nggak ada kayak berantem ya sebelumnya? Nggak ada berantem. Atau dia diemin lu, atau lu nggak baca ada perubahan sikap? Nggak ada. Gue mikir, pandangan ke dia baik-baik aja gitu mas. Maksudnya, kayak kita nggak bisa bareng-bareng lagi nih kayak gitu. Kenapa emang? Enggak, pokoknya nggak bisa pokoknya kata dia gitu. Gue tanya kan, emang kesalahan gue apa? Gue bilang gitu. Coba lo terangin. Kata dia, gue nggak romantis katanya. Agak telat juga ya menyadarinya, iya. 10 tahun. Nggak romantis, terusnya dia menginginkan hubungan ini mas. Kan jadi banyak tuh lingkungan temen dia tuh yang pacaran hubungannya kayak di media sosial gitu mas, di storyin. Ayang kamu lagi apa kayak gitu mas. Dia kayak gitu, cuman gue nggak bisa gitu mas maksudnya. Iya. Gue nggak bisa kayak begitu maksudnya. Terus gitu? Itu baru 2 tuh? Terusnya katanya gue nggak perhatian sama dia dan gue cuek. Yang terakhir katanya gue pelit. Kenapa tiba-tiba bukan pelit, susah? Iya bener. Lagi susah bukan pelit itu. Tapi aneh kan, maksud gue nggak mungkin dia baru sadar itu setelah 10 tahun. Makanya itu mas. Di situ gue. Atau dianya yang berubah keinginan. Jadi dulu dia oke-oke aja, abis itu dia tumbuh besar jadi gue pengen sesuatu yang lain gitu kali ya. Mungkin dia pengen ada di hubungan tuh pengen ada yang beda gitu mas. Mungkin ada karena udah bosen juga tuh kayak gimana. Iya. Tapi sih gue waktu kemarin itu masih bertahan banget sama dia gitu. Gue masih ngeharapin dia gitu mas. Di situ gue nangis mas beneran. Di atas rumah Marcel kan nangis kenceng ya kan, teriak-teriak. Emaknya Marcel naik. Kici kenapa? Kelilipan bu. Sampai ngejerit kelilipan apaan? Sepatu. Iya, emaknya Marcel nanya. Aduh malu banget. Gila lu nangis di telepon ya? Di telepon mas. Udah gitu ngantri Marcel naik mobil. Marcel nanya, kenapa sih Pren kata dia gitu kan. Terus dia nepok ini gue mas. Orang kalau udah parah banget ditepok aja nangis mas. Iya langsung tumpah gitu. Jadi pas lagi bawa mobil gitu, nggak kuat gitu mas, nggak kuat. Kacau. 4 hari gue galau mas, nangis kemana-mana. Naik motor sambil dengerin lagu Lasca. Iya mas. Dengerin lagu Liodra. Maksudnya soalnya gue sebelumnya pernah ngomong gini, suatu saat kalau emang gue putus, gue bakal menikmati patah hati gue gitu, tapi jangan sampai gitu. Karena gue udah mempersiapkan gitu mas, tapi kejadian putus. Iya, dan dinikmatin. Dinikmati mas. Iya, gue setuju. Kadang patah hati itu emang kitanya emang yang pengen nikmatin nih. Kita sengaja berlarut-larut di situ. Iya, gue juga ngalamin itu. Jadi kita nggak bisa menolak patah hati gitu mas. Emang benar-benar harus terjadi gitu. Harus betul-betul dihabisin. Gue 4 hari mas ngabisin patah hati gue. Apa yang ngelakuin? Naik motor mas. Wah kemana lagi nih kan? Di Depok ada tuh. Wah ke Setu. Setu nih. Lihat orang mancing mas gue. Jadi gue galau tuh ngeliat orang mancing aja. Dalam hati gue, mancing lama banget ya dapet ikan. Gue giniin mas, orang mancingnya goblok lama. Nggak tahu saking gedeknya kali ya. Kata dia ngapa lu? Oh kagak bang, saya mau pulang dulu dah. Itu emosi yang berbicara tuh. Iya. Ya ampun. Dari Setu, wah kemana lagi nih? Gue ke tukang bunga mas di samping duduk aja. Nangis pokoknya. Lagi nangis kenceng-kenceng, tiba-tiba ada orang dari belakang nanya alamat. Mas alamat ini di mana? Terus saya lagi nangis, tanya alamat. Salah momen banget dia orang ini. Abis itu pulang ke rumah Marcel yang di Cibubur.
Nangis lagi di situ. Emang nggak bisa ditahan Mas, iya. Iya. Wah, kacau dah. Umur lu berarti berapa sekarang, cuy? Sekarang 30 Mas. 30 tahun. Iya. Iya. Lama juga ya, berarti lu pacaran dari umur 20. Gila. 20 tahun. Tapi emang manusia Kicuy 20 tahun dan Kicuy 30 tahun adalah manusia yang berbeda juga. Dia juga berbeda. Jadi sebenarnya mungkin di satu sisi ya harus kita maklumin. Kita udah tumbuh dewasa jadi orang yang berbeda. Bener-bener Mas. Wow. Makanya Tapi katanya ada sesuatu yang lebih bikin kaget dan kesel lagi pasca putus ya. Dia posting sesuatu. oh iya bener Mas. Nggak apa-apa gue ceritain. Nggak apa-apa. Ceritain nggak apa-apa? Relax Mas, relax, Ya, kalem. relax ya. Kalem aja ya. Kalem. Anjay. Iya. Dia posting sesuatu. Sehari setelah ya atau gimana? Pokoknya dia berapa hari setelah tahun baru mutusin gue, berapa hari kemudian gue masih penasaran tuh Mas. Gue nyoba sharing ke orang-orang, bisa nggak ya kira-kira nih cewek gue dapetin lagi. Ada yang gini, coba cuy, lo ngelakuin hal yang awal di saat lo nembak dia gitu. Ngapain ya gue bilang itu? Coba lo pikir, oh iya, gue nyoba ngirim makanan. Jadi gue tuh punya makanan favorit sama cewek gue Mas. Di mie ramen namanya takoyae. Nah gue nyoba ngirim makanan itu Mas ke rumahnya di hari itu juga. Gue kirim, saya sampai sana ternyata si cewek ini udah ada di takoyae, tapi bukan sama gue, sama cowok lain. Di tempat makanan favorit lu Oh, berdua? gue Mas, gila. Siapa nih cowok ini? Ada sih teman gue sendiri juga. Hah? Yang bener lu? Iya. Juga Di Kimanga ya? bukan Gugun Beke. Anjir, yang bener lu. Iya, jadi gue tuh masih penasaran gitu Mas. Gue sempat pengen aku harus sholat istiqoroh nih kan gitu. Anjay. Sampai kayak gitu gue Mas, ya kan. Gue tuh masih gimana nih, perasaan gue masih campur aduk. Jadi gimana 10 tahun diputusin, dunia tuh kebalik gitu. Iya, pasti. Kayak jadi hitam semua gitu kan. Akhirnya dia update status tuh Mas. Di update statusnya tuh di story-nya dia ada 2 mangkok ramen, 1 bungkus rokok sama kacamata baca 1. Kacamata dia, bukan? Bukan kacamata dia, tapi gue penasaran nih siapa ya. Nah, dia kan 2 mangkok ramen, 1 bungkus rokok sama kacamata baca. Iya benar. Pacaran sama aki-aki. Ngerinya penjaga perpus ya kan. Terus? Gue cari tuh Mas, kan dia sekarang tuh lagi ngeband juga. Cuman lingkungannya dia gue tahu gue. Jadi lingkungannya dia gue masuk, gue berusaha untuk jadi temennya juga gitu ya kan. Biar ngobrol bareng lah. Kenapa gue pikirannya ada nih salah satu cowok nih. Gue kalau nongkrong suka perhatiin orang Mas. Dari gerak-geriknya, apa yang dia bawa. Gue cari tuh Instagramnya. Sebelumnya gue nggak follow-followan sama dia. Gue cari set di story-nya dia. Dia udah sama cewek gue Mas, lagi udah selfie begini. Ternyata anjir temen gue sendiri, sialan. Sesuatu yang diminta sama mantan lo itu sebenarnya. Iya. Sekarang Instagramnya, TikTok bucin semua. Gue sering ngeliatin Mas. Iya, mantan lu sih dapat apa yang dia cari. Iya benar. Cuman kan kalau gue, maksudnya secepat itu, maksudnya putus dari gue tiba-tiba udah. Kalau gue maaf ya Anda mantan yang nonton. Tapi kalau kayak gitu sih kayaknya udah terjadi hubungannya sebelum putus. Bisa jadi sih gitu Mas. Bisa jadi. Terusnya dia dan mungkin karena gue pernah nyelingkuhin pacar gue juga. Lama-lama tuh gue ngerasa salah karena berbohong sama pacar gue saat itu. Akhirnya gue putuskan untuk gue putus aja sama lu ya, karena ini gue ngebohongin lu gitu. Udah mending mungkin itu yang terjadi juga gitu. Di saat gue ketemu, ternyata si cewek gue pacaran sama dia ya kan. Terusnya si cowok ini Mas, gue DM Instagramnya. Makasih banyak ya, gue udah tahu nih semuanya. Ya udah deh, gue bilang makasih ya, gue bilang itu. Dia jawab apaan? Iya Kang, makasih banyak, respect. Ya, anjing, kagak ngerti lu maksud di balik kalimat itu. Gue nggak bohong, Instagramnya masih ada nih. Masih ada Instagramnya. Kalau ininya ya wajarnya kalau kawan kan ngomong dulu kan sebenarnya. Tapi itu kalau misalnya emang belum pacaran. Jadi misalnya kalau misalnya putus terus gue mau masuk gue ngomong dulu cuy. Harusnya begitu. Ya, itu kalau emang
putus terus baru masuk. Tapi kalau udah kayak gitu kan berarti kan udah masuk dulu. Udah masuk dulu, iya. Baru bener, putus Mas. kelihatannya tanpa bermaksud suzon ya. Ini analisa saya saja. Analisa suzon. Soalnya kan gimana ya, wah gue bilang yaudah dah, gue nggak berani marah juga kan, udah hak dia juga, biarin lah. Ya gue yakin sih. Waktu lu stand up tuh lu ngomongin apa sampai nangis di atas panggung tuh ngomongin apa? Ngomongin itu, Mas. Kenapa lu ngomongin yang barusan lu ceritain ke gue? Tapi waktu itu lebih belum berdamai, lebih dalam lagi gitu. Maksudnya pas banget si Oza bikin acara, ditawarin mau open mic nggak, katanya boleh dah, pas banget nih, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue ceritain semuanya, Mas, gitu. Cerita aja gitu. Cerita aja udah. Bukan kayak ditulis dulu gitu. Udah gue cerita aja lagi. Cerita aja udahlah. Terus tumpah deh tuh. Alhamdulillah tumpah-tumpahan semua itu, Mas. Yang nonton gimana ngeliatnya? Gue mikirnya gini, wah penontonnya Oza ya, di gue masuk apa kagak nih? Gue kan sendiri ngomongnya suka ngasal semua. Iya. Ternyata di situ gue nggak ngomong asal, ngomong bener-bener pengen cerita gitu, Mas. Jadi gue tuh berhubungan sama mantan gue nih, Mas, selama 10 tahun. Kalau ada masalah apapun tuh gue nggak pernah bilang keluar gitu, Mas. Karena kalau gue bilang keluar atau bilang ke teman, gue ngerinya pacar gue nanti jelek. Ngejaga nama pacar lo. Jadi gue ngejaga nama baik pacar gue. Misalkan gue cerita ke si A, lagian lo pacaran sama dia gini-gini. Gue nggak mau kayak gitu tuh, Mas. Jadi gue pengen hubungan gue tuh dilihat orang tuh baik-baik aja gitu. Jadi makanya gue bikin show kayak begini, gue pengen cerita ke orang-orang gitu, Mas. Jadi yang nonton tuh bukan sekedar nonton, jadi emang lu brother gue dateng gitu. Itu ternyata alasan dibalik nama brother gue. Lu tuh brother gue, udah makasih udah pengen dengerin curhatan gue gitu, Mas. Lu udah ngukur tuh kira-kira durasi lu berapa? Sekitar 40 menit lebih, Mas. Wow. Gue waktu nyoba di Ketawa, nyoba di Oza aja 20 menit lebih. Itu baru setengahnya doang, Mas. Soalnya kan gue pengen nyeritain kisah gue tuh bukan pas putusnya, Mas. Jadi pas awal gue ketemu sama dia, terusnya pertemuan gue sama orang tuanya dia kayak gimana. Jadi ada plot twist-nya lah gitu kan. Dan mungkin ada sambungannya setelah lu samperin dan lu tampol cowoknya. Ada lanjut. Dulu Mas, dulu kita sempat putus juga. Teman kerjaan gue juga. Yang masuk tuh? Yang masuk. Anjing. Itu udah lama sih, udah lama banget. Ini lebih guanya caur juga sih, Mas. Gue putus, teman gue masuk. Set. Oh, sebenarnya tuh lu sempat putus nyambung ya? Putusnya cuma sebentar, cuma 2 jam. Beneran, Mas. Ini kagak bercanda. Putus. Dan si anjing masuk dalam setelah 2 jam itu. Bangsat tuh laki-laki itu. Tiba-tiba di WhatsApp gue sampai cewek gue samperin kan. Biasanya kalau putus gue samperin, Mas. Ayo kita obrolin pelan-pelan, gue bilang gitu. Gue ambil handphonenya, gue liat, waduh ada nama dia nih. Set. Handphone gue kasih, gue pulang ke rumah, gue bawa pedang dari rumah. Woi, gokil. Bawa pedang, gue samperin. Dia kan lagi jaga toko baju kan, gitu toko baju. Set, di atas tuh lagi ada acara gigs juga, Mas. Jadi atas acara gigs bawa toko baju, merchandise. Set, gue samperin, pintu gue kunci, Mas. Set, sini lo. Ampun bang, ampun. Gue ngapain WhatsApp cewek gue bilang gitu. Datang gue lagi putus sebentar doang, masih aja lo WhatsApp gue. Iya. Akhirnya udah ditahan sama teman-teman gue. Tapi sekarang udah tenang. Udah tenang, Mas, udah kagak. Mending emang disalurkan lewat komedi aja. Iya, bener, Mas. Tadi yang lu ceritain kurang lebihnya adalah apa yang akan juga lu bahas, tapi mungkin lebih runut. Bener. Tentu diselipin punchline gitu ya. Diksi-diksi ya kan. Iya, diksi-diksi. Iya, relax ya kan. Iya. Tapi gua rasa cerita ini cukup untuk mancing orang untuk pengen nonton. Sekali lagi acaranya adalah tanggal 27 Mei. 27 Mei itu hari Jumat, Mas. Hari Jumat. Tempatnya di Comika. Oh, di atas. Di atas ini. Respect. Di Comika Space lantai 2. Respect. Relax. Iya, enak tempatnya enak. Lu akan bikin di situ. Harga tiketnya belum bisa diumumin. Tapi nanti beli tiketnya Beli tiketnya nanti diumumin juga. Cek aja Instagramnya, itu adalah Kicuy.aduy. Nanti kalau ada poster oper ke gue, nanti gue masukin ke sini juga. Tapi gue nggak, tanggal berapa tadi lu bilang? Tanggal 27 Mei. Mas Panji di New York. Di sini udah balik. Udah balik lagi sih. Oh, di New York deh, di New York 27 Mei. Tapi gue coba untuk, lu ada streamingannya nggak? Nggak deh? Streaming nggak ada, Mas. Kalau gitu nanti dari mantan gue nonton. Kalau mantan lu beli tiket? Hah? Kalau dia beli tiket?
jaga depan biru. Lu stop, lu nggak mau dia nonton? Nggak mau nonton. Soalnya ngerinya nanti dia nggak setuju kan. Ya biarin aja, apa urusannya, orang udah bukan pacar. Iya sih benar. Jadi tiba-tiba bawa petasan kentut kan penonton bubar kan. Nggak, soalnya ini pasti nyampe. Entah gimana caranya, ini pasti nyampe. Kalau nggak ke dia, ke pacarnya sekarang. Dia juga udah tahu sih gue mau bikin show, Mas. Nah, kan? Dia juga katanya udah sering nanya-nanya. Itu si Kicuy open mic ngomongin gue ya katanya. Jadi ya, sampai ngomongin lu, aku ngomongin pembahasan ekonomi di Gabon. Ya, jadi silakan kalau misalnya kalau lu tertarik dengan pertunjukan ini, kalau ini sesuatu yang lu suka, kalau misalkan lu pernah ada dalam kondisi kurang lebih serupa atau lu khawatir lu menuju ke arah yang Kicuy sudah alamin, sikat aja tiketnya Brother Gue. Brother Gue. Karena kalau lu udah datang untuk dengerin dia cerita, Brother Gue. Nah, soalnya habis ada pertunjukan stand up terus ada orkes beberapa lagu, Mas. Oh, ada siapa aja di situ? Ada Olsam sama Om PLR. Respect. Ada opener nggak? Lu ada opener nggak? Opener ada juga, Mas. Udah tahu? Belum, openernya belum. Tapi berarti abis itu Habis selesai stand up, kita suguhin musik-musik orkes pokoknya. respect. Nah, Oke, kalau gitu ini akan jadi sangat menyenangkan. Jangan lupa ditonton. Gue sangat merekomendasikan. Gue kenal Kicuy udah relatif lama, jadi gue percaya dengan apa yang akan dia tawarkan, dan gue yakin ini akan jadi pertunjukan yang menyenangkan untuk amin lu. ya Allah. Sukses ya. Mas Panji, makasih banyak. Thank you. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik, silakan mampir ke home, klik join.